Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadis yang dapat kita kategorikan sederhana sebenarnya ini, gampang difahami, gampang dihafal juga. Tetapi kalau kita melihat ke substansi dari hadis itu penggunaan kata khairukum, ya, the best, itu artinya kan luar biasa. Nah, the bestnya itu dihubungkan dengan ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi kalau begitu sumber khairnya, sumber the bestnya itu di sini. Kalau kita fahami lagi bahwa sebelum kita mendapatkan apa yang kita pelajari dan yang kita ajarkan, itu kita sudah disebut the best, itu khairukum. Apalagi kita belajar, kita mengajarkan, dan kita terus bertambah di sini. Itulah yang kemudian disebut dengan khairukum. Lingkaran khair itu di dua tadi. Ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mengajarkan dan belajar, ya. Ta'allamal Qur'an, mempelajari, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini yang kita buat, yang kita setting dari awal, ini bukan majelis pengajaran tapi majelis belajar, ya, majelis belajar. Kita sama-sama belajar. Dalam dakwah itu yang lama harus dipelajari itu adalah berkaitan dengan mad'u namanya, ya, berkaitan dengan mad'u. Mad'u itu artinya objek dakwah. Kadang orang berpikir begini, nanti saya mau khutbah, saya mau sampaikan apa? Kalau saya tidak banyak memikirkan tentang saya mau sampaikan apa, saya lebih banyak berpikir bagaimana cara gitu. Karena berpikir bagaimana cara menyampaikan berarti kita menyelami hati jamaah, menyelami hati audien. Kira-kira dengan cara bagaimana mereka bisa ngerti, mereka bisa paham. Orientasinya ke mengerti dan paham, bukan sekedar menyelesaikan ceramah. Tapi kalau hanya sekedar kita apa yang mau disampaikan, kita fokus untuk menghafal materinya, sehingga kita hanya asik dengan materi. Soal yang disampaikan itu dimengerti atau tidak, itu jadi urusan lain, ya. Makanya kalau saya baca sejarah Rasulullah SAW, saya salutnya itu di situ. Nabi mengerti dan kreatif dalam memahami audien. Ada satu contoh yang paling wise, paling bijak kalau kita telusuri itu. Ketika salah seorang dari sahabat Nabi itu buang angin, kan? Nabi nggak fokus ke buang anginnya gitu. Jadi kalian siapa yang memakan makanan ini, habis ini wudhu lagi gitu. Padahal semuanya makan, kan? Berarti semuanya harus wudhu. Yang buang angin kan cuma satu. Jangan sampai untuk menyebutkan bahwa yang buang angin ini satu nanti mempermalukan orang di hadapan orang banyak. Satu, orang akan menjadi antipati nantinya. Yang tadinya suka menjadi tidak suka.
Jadi orang kadang hanya menelusuri ini, mengambil wudhunya itu karena makan itu sejenis hewan, ya. Jadi sampai kemudian fikih menyebutkan, oh kalau makan itu maka habis makan itu berwudhu. Padahal bukan asbabnya, itu bukan itu. Kalau saya panggil Pak Hartono wudhu lagi, orang nanya kenapa Pak Hartono ini suruh wudhu lagi? Pasti nanya, nggak bakalan diam itu. Saya pulang dari sini, Pak Edi nanya, Pak, tadi Pak Hartono kenapa suruh? Oh dia kentut. Satu jawab nyampe kemana-mana kan jadinya. Ini kan satu yang luar biasa dalam metode pendidikan, dalam metode dakwah ini, yang tidak bisa dinalar oleh yang sederhana. Ini tinggi. Nah ini metode Nabi, ya. Jadi masya Allah, Nabi kita adalah guru kita. Jadi muallimuna, dia adalah guru kita. Ya. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam salah satu kitabnya, termasuk di ujung pendapatnya berkaitan dengan Quran itu, menyebutkan satu kalimat begini: tatafawatu halawatuhu fil qulub bitafawuti imani qari'ih. Kadar kelezatan, kadar kenikmatan seseorang dalam membaca Al-Quran tergantung kepada kadar keimanan yang membaca. Coba kita lihat. Saya akan mulai dari sini dulu. Tatafawatu halawatuhu fil qulub, di dalam hati, bitafawuti, kalau ini kata kerja, ini masdarnya, kata bendanya, bitafawuti imani qari'ih, iman keimanan qari'ih, yang membaca. Qari'ih. Tatafawatu halawatuhu, halawatun. Halawah itu artinya kemanisan, kenikmatan, kelezatan. Halwun, ya, kemanisan, kelezatan. Jadi kembali ke Al-Quran. Kan idhofah nih, idhofah isim dengan dhamir. Jadi halawatuhu, kelezatannya ini sebagai subjek. Ini kata gitu. Jadi menerjemahkannya, ini tatafawatu itu apa bahasanya ininya? Level, kadar, tingkatan. Itu. Jadi tatafawatu halawatuhu, kadar kelezatannya,
tingkatan kelezatannya tadi, kelezatan membaca Al-Qur'an. Fil qulub sini. Oh, berarti halawah itu adanya di sini. Oke? Ini bagi para pencari kelezatan yang sesungguhnya. Kan ada kebanyakan sekarang ini kan halawah itu kebanyakan hanya di sini nih. Nikmat di sini. Ya, hanya nikmat di mulut, nikmat di lidah, nikmat di tenggorokan. Itu yang banyak dicari orang hari ini. Ada kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan fil qulub, di dalam hati. Saya ulang. Tatafawatu halawatuhu, kadar kenikmatannya fil qulub, di dalam hati, bitafawut, tergantung kepada kadar. Kalau di sini diartikan kadar, maka di sini diartikan kadar juga. Ya, tergantung kepada kadar iman yang membaca. Kan kita kadang sering merasakan, kok hari ini kesan perasaan baca Quran blank aja. Baca tapi kok kayaknya blank gitu. Ada saatnya kadang kita bacanya itu nikmat banget. Berarti itu menjadi indikasi bagi kita bahwa itu soal ini. Soal iman. Iman inilah yang nanti akan memberikan kontribusi kepada rasa. Di mana rasa itu? Di alhamdulillah, 1 ayat 2 ayat dibaca nikmat banget gitu. Sementara hukum dari iman itu sendiri, Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Berarti kontribusinya tadi bisa jadi baca Quran kita kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang tidak. So, solusinya apa? Jagalah fluktuasi iman itu agar kalaupun dia turun tidak drop. Ya. Kalaupun dia turun tapi kita pegang sekuat-kuatnya, jangan sampai dropnya jauh. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ada sesuatu di balik apa itu? Ini kata mutiara barangkali. Ungkapan Ibnu Qayyim. Ya, ungkapan Ibnu Qayyim. Bentar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Barangkali ada di balik ini yang bagi orang yang bukan asli orang Arab, di mana pemahamannya tidak sama. Jadi ini ada yang tersembunyi yang harus dilakukan, yaitu pemahaman terhadap Quran. Bukan hanya kadar iman, tapi sebelum ini pemahaman terhadap Quran menjadi penting. Saya setuju. Tapi urutannya agak kurang setuju. Mengerti dan tidak mengerti ayat yang kita baca itu nomor 2. Iya. Nomor 2. Ya, gitu. Tapi kalaupun berangkat dari move-nya itu berangkat dari iman, even itu misalnya kita tidak ngerti pun ayatnya, itu akan mendatangkan kelezatan, akan mendatangkan kenikmatan. Sepantasnya lagi, apatah lagi, gitulah. Kan gitu? Apatah lagi ini iman ini ditopang dengan ilmu. Apatah lagi iman ini ditopang dengan ilmu. Jadi tambah kuat itu. Nah, kita kan berusaha untuk menguatkan ini dengan menambah dengan ilmu. Mudah-mudahan dampaknya ke sini, ke halawahnya ini semakin intens, semakin maksimal. Betul.
Maaf kalau kita dulu misalnya nenek kita, kakek kita, bukan kita mengecilkan, mereka juga tidak tahu itu bahasa Arab. Ya. Tapi mereka rajin banget baca Quran, nikmat banget baca Quran, betul? Nah, itu bukan karena pengetahuannya, tapi karena iman. Dia yakin ini firman Allah, dia yakin kalau dibaca ini bla 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 gitu. Gitu. Satu soal iman yang membuat nikmat atau tidak, soal iman. Kedua, soal ilmu. 3, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita tahu ilmunya. Kita tahu ilmu mengerjakan sesuatu itu. Tapi kita tidak tahu saya ngerjain ini itu apa sih? Betul gak? Saya mengerjakan ini untuk apa sih? Gitu. Maka otomatis juga akan tidak maksimal ininya. Bisa dipahami gak maksud saya? Jadi ini kita mencoba mengurai poin-poin yang kita harapkan dapat memberikan halawah itu sebesar-besarnya. Mengapa? Karena kalau di sini sudah halawah, maka halawah itu di sini, di semua tubuh kita. Kebahagiaan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota tuh. Sumbernya dulu nih harus bahagia. Ada orang yang lisannya hari ini bahagia, tapi sini nggak bahagia. Dipaksakan, gitu bahasanya. Senyum pun dipaksakan. Ya, ketawa pun ketawanya dipaksakan. Beda dengan yang datang dari sini. Nah, untuk menguatkan yang ketiga, orientasi kita, arah kita baca Quran ini sebenarnya apa sih? Gitulah. Saya sebutkan satu doa ini biasanya ada di belakang Quran. Doa khatmil Quran. Walau doa ini tidak semuanya sama. Nah, tapi saya sampaikan satu doa ini. Insya Allah ini mudah untuk dihafal, sekaligus mudah-mudahan dapat menjadi ini, mengokohkan, menguatkan orientasi kita. Misalnya begini, doanya. Sekaligus kita latihan bahasa Arab. Ketemu halawahnya? Iya?
Coba kita terjemahkan. Allahumma rzuqna, ya Allah, anugerahkan kepada kami. Ini kalau bahasa kitanya, rezekikan kepada kami. Berarti rezeki itu tidak seluruhnya berkaitan dengan materi. Ya, itu nih satunya. Allahumma rzuqna, ya Allah, anugerahkan kepada kami bikulli harfin, bagi setiap huruf, minal Quran, dari Quran, halawa. Halawa itu sini, harfin halawa. Jadi orang yang memahami ini, maka saya berharap mudah-mudahan kita yang pembaca Quran ini menjadi orang yang selakah, tamak. Kita harus tamak dengan pahala yang dari yang kecil sampai yang besar, pengen kita begini nih semua nih. Tamak dengan ilmu, tamak dengan balasan, tamak dengan pahala. Bikulli harfin minal Quran, bagi setiap huruf dari Al-Quran, halawah, ada kenikmatan. Orientasi yang pertama. Sehingga kalau ini dijadikan orientasi, maka berarti kita tidak akan melafalkan huruf demi huruf itu hanya sekedar saja. Ini kan kadang-kadang kita temukan orang yang baca Quran kayak malas-malesan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ya, itu kan kayak malas-malasan, tapi kita nikmati satu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Nikmati. Iya. Dan itu bertenaga, Satu, huruf. Setelah huruf namanya kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia kata. Jadi kita dari huruf sampai ke kata, sampai ke ayat. Dari ayat sampai ke surat, sampai ke juz. Wa bikulli kalimatin, dan bagi setiap kalimat, berarti sudah bergeser dari huruf ke kata, ke kalimat. Kalimatin, dalam kalimat itu apa yang kita harapkan? Karomah. Oke. Kita mendapatkan kemuliaan pada setiap kata, pada setiap kalimat yang kita baca dari Al-Quran. Semakin besar keinginan kita mendapatkan kemuliaan, maka semakin akan berbobot ketika kita membaca Al-Quran. Dan gak mungkin. Saya bingung ada orang yang bisa baca Yasin itu 5 menit. Ya, saya bingung orang yang baca Yasin bisa selesai 5 menit gitu. Saya sudah berusaha secepat-cepatnya, nggak bisa nembus itu angka 5 menit itu. Iya, karena ada satu hal yang sudah terframe di sini kita. Karena kita biasanya pengen menikmati, orientasinya bukan orientasinya selesai baca. Ketiga, wa bikulli ayatin, setiap ayat sa'adah, kebahagiaan. Setiap ayat ada kebahagiaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah dapat itu tiga-tiganya. Ada huruf, ada kalimat, ada ayat. Ada halawah, ada karomah, ada sa'adah. Kan pertanyaan sederhananya, bukankah semua manusia menginginkan kebahagiaan? Bagaimana mencari kebahagiaan itu? Di mana sumber kebahagiaan itu? Disinilah orang beda-beda. Dan tidak bisa dipungkiri, kita hidup di abad ini, hidup di zaman ini, semua orang hampir mengidentifikasi diri sebagai orang yang bahagia ketika dia mempunyai segala-galanya. Makanya kadang-kadang pun kita berdecak kagum, enak banget, dia bahagia banget orang itu, rumahnya besar, mobilnya banyak. Betul?
Coba samperin rumahnya, tanya bahagia nggak dia, nanti dulu. Saya punya banyak jamaah yang rumahnya gede, kekayaannya banyak, nggak happy. Oh, kalau begitu semakin menguatkan kesimpulan kita bahwa bahagia itu bukan di tempat, bahagia itu ayatnya di dia. Hahuna. Iya, diha. Nah, kalau ininya nggak bersih, ininya nggak diisi dengan zikir, gimana mau bahagia? 3. Halawah, karomah, sa'adah. Itu dalam satu ayat. Wa bikulli surat, wa bikulli mana lagi? Suratin, setiap surah salamah, keselamatan. Kita baca satu surat yang paling pendek lah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita sudah dapat 4 di situ. Ada huruf, ada kalimat, ada ayat, ada surat. Selesai itu kita baca, ya Allah, dengan kemuliaan surat apa tadi baca Al-Kautsar ini, berikanlah kepada hamba kelezatan, berilah kepada hamba kemuliaan, berikanlah kepada hamba kebahagiaan, berikanlah kepada hamba Boleh nggak doanya? Boleh. Malah yang paling bagus. Iya. Nah, selama ini kan kita cuma bikaromatil Fatihah, kan itu? Dengan kemuliaan suratul Fatihah. Iya? Nah, gitu. Semua surat pada dasarnya. Nah, terakhir lebih banyak lagi juz'in. Wa bikulli juz'in, setiap juz jaza, ada balasan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan. Ini Ibnu Qayyim. Iya. Bukan, ini doa. Ini doa, ya. Ini doa. Saya tidak tahu sumber yang menulis menginikan doa ini siapa. Tapi kalau Quran yang terbitan Indonesia di paling akhirnya itu pasti doanya hampir sama. Iya? Gitu. Di dalam doa khatmil Quran ya. Itu kan banyak tuh. Nah, salah satunya ada ini. Saya mengapa terobsesi untuk memperjelas ini, karena saya punya pengalaman itu setiap hari Rabu minggu ketiga saya mengajar di salah satu majelis taklim. Majelis taklim ini unik ini, ya, itu umurnya di atas 80. Oke, di atas 80, keren nggak? Gitu. Jadi saya jadi ngangonin, saya ngangon gitu, ngangonin gitu. Usia 80. Dan mereka sebelum saya ceramah, kalau saya ceramahnya itu 10:30, dia dari jam 10 sudah mulai baca Quran. Sebisanya setengah juz kah, 1 juz. Nah, cuman habis baca itu nanti satu orang baca lagi fotokopian. Saya kira fotokopian apa tadi? Oh, saya lihat itu doa khatmil Quran itu. Nah, bacanya juga kadang-kadang masih salah, baca doa khatmil Quran kadang-kadang masih salah gitu. Itu. Ya? Itu. Nah, salah satu di antara doanya yang dibaca tadi adalah ini. Jadi ini sesungguhnya menjadi penentu langkah, penentu gerak kita ketika baca Quran. Ini nih orientasinya. Kan kalau orang pergi ke pasar tapi dia nggak tahu mau beli apa, kan kebanyakan kayak kita ini logikanya seperti itu. Pergi ke pasar, uang banyak, barang di pasar banyak, tapi dia nggak tahu mau beli apa. Kira-kira pulangnya bawa barang nggak?
Tapi kalau kita berangkat dari rumah sudah tahu item-item yang mau dibeli, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Apalagi pasar itu yang kita sudah tahu tempat masing-masing benda yang akan kita beli. Kita langsung nuju toh di sini, beli sayur di sini, beli ikan di sini, beli peralatan ini di sini, tek tek 45 menit kelar semua, pulang bawa semua. Itulah gambaran orang hidup ini. Banyak yang kadang-kadang nggak ngerti apa sih yang dibuat. Sementara kadang-kadang sebetulnya time is over. Kalau bahasanya para pengunjung sekalian, 10 menit lagi mall akan ditutup. Mana belum beli apa-apa coba? Iya kan? Nah, itulah logika, contohnya sederhana begitu. Jadi yuk kita penuhi semua aktivitas ibadah kita minimal. Itu semuanya syarat dengan orientasi. Arahnya kemana. Dan semua orientasi itu berkaitan dengan orientasi hidup. Makanya insya Allah orang ingin menjalani hidup nikmat, ibadahlah dengan nikmat. Gitu. Sudah dua. Nah ini ingin saya hubungkan tadi. Mengapa ini saya hubungkan dengan sini? Ya, kadar kenikmatan seseorang dalam baca Quran tergantung kepada kadar keimanan si pembaca. Nah berarti di sini semakin kuat keimanan yang membaca setiap huruf itu, maka dia akan mendapatkan banyak halawah. Alif lam mim. Udah tiga huruf. Ya. Alhamdulillah. Baik, ini pengantar. Ayat 20-nya terakhir kita sampai di mananya? Kalau nggak salah saya alima allan taksuhu fataba alaikum. Sampai situ. Sekarang faqra'u kan? Ya. Faqra'u berarti fi'il amr. Ya, faqra'u berarti fi'il amr, perintah. Qara'a yaqra'u, perintahnya iqra. Ini fa, ini alifnya alif amr, alif perintah. Jadi kalau mau disambungin fa iqra'u, karena dari fathah ke kasrah sulit, fa-nya langsung ke qaf. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassara. Apa-apa yang mudah. Tayassara yatayassaru, tafa'ala yatafa'alu.
minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassaro, apa-apa yang mudah, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Di bahasa Indonesia itu Al-Quran gitu kan itu ada kayak koma. Iya. Wallahu alam. Kalaupun mau kita ikut-ikuti berarti A-nya 2 kan gitu. Kalau mau dipanjangin kan gitu. Quran kan gitu. Qur ada ini. Apostrof kan itu? Apostrof itu. Nah, apostrof itu kalau kita pahami itu kemungkinannya kalau dalam bahasa Arab dibawa ke Indonesia ada 2. Bisa ain, bisa hamzah. Tapi kalau itu Quran itu tulisannya dipakai itu enggak tepat, mau kita artikan ain tambah parah jauhnya nanti. Iya kan? Gitu. Ya. Ini. Contoh misalnya kita mau buat ini, Mi'raj. Kan ini? Kita terjemahkan ke bahasa Latin, kita tulis dengan Latinnya. Jadi ini mi kayak gini. Mi'raj. Ain. Itu. Nah, Quran enggak ada. Iya, gitu. Quran jadi kalau dipakai Quran pakai ini jadi Quran. Ain dong jadi nantinya. Itu sebabnya salah satu rahasia bahasa Arab itu adalah dia tidak bisa dipindah bahasakan ke bahasa manapun. Nggak akan cocok. Kalau za itu desert, betul? Za desert. Kalau zo zh. Pertanyaan saya, kalau h besar sama h kecil bedanya di mana? Mangap dan mingkem. Iya kan? Mangap dan mingkem. Gimana ini contoh di situ? Iya kan? Nah kalau kita tulis ihdinas shiratal mustaqim. Nah kalau tulisan Latinnya mereka begini kan? Oke lah diartikan H besar. Berarti kalau H besar kan huruf kedua berarti harus huruf besar semua. Kapital semua. Nah ini ihdina. Ya, satu diantaranya bahwa huruf Arab itu tidak bisa dipindah bahasakan ke bahasa manapun. Do itu kalau ini DH. Nah, transliterasi namanya transliterasi ini itu masing-masing negara beda. Contoh shin. Ini shin. Ini kalau di Barat Amerika Inggris ini SH. Kalau di kita di Indonesia ini SY. Nah orang kita kadang-kadang orang Indonesia pakai gini. Insya Allah. Kan banyak tulis begini. Pakai SH kan? Dia pakai literasi orang Inggris. Kalau Indonesia nggak pakai SH, SY. Tulisannya in dipisah. Sya.
Ah, kan 3 kata itu. Ini pun nggak pas lagi kan, ini insya'a. Iya kan? Tuliskan insya'a Allah. Tapi minimal lah yang SY-nya sudah benar. Kalau ditulis ini SH pakai ini. Ini short jadinya kalau di Indonesia. SH itu short. Kan sering dulu rame itu, Pak Ustadz yang benar mana tulisannya? Semuanya benar, tergantung dia pakai panduan literasi yang mana. Kalau Quran terjemah itu pasti ada panduan literasi itu di depan ditulis. Iya, itu kesepakatan itu sudah ditulis sehingga orang nggak akan salah memahami itu. Panduan literasinya ada di depan. Alif dengan apa, ba dengan apa itu sudah ditulis itu 28 huruf. Ya, baik. Fak. Asal tuh ada orang yang nulis asyar, ada yang nulis aso pakai so itu apa sebaiknya asar, sholat asar. Itu apa tulisannya benar? Kita bahasa Arabnya dulu deh ya, kita bahas. Asr kan ini. Kalau kita buat ke dalam artian sholat itu iniannya, maka tulisannya Salatul Asri. Nah sekarang kita pakai literasi mana? Literasi Indonesia. Short itu SH. Berarti sholat asar ini. Nah ini pakai ini mungkin nih. Ya kan? Pakai apostrof dulu. As. Itu barangkali yang mendekati. Kalau literasinya ini literasi Indonesia. Short kan? Itu. Baru kemarin itu saya di WA, iya Pak minta waktu habis asyar. SY kan? Oh, udah. Ya inilah ketidakinian. Kecil ya, kecil, tapi kalau dibalikin lagi ini akan berpengaruh besar. Ya, kita kembali. Faqra'u. Nah, sebelumnya Allah sudah sebutkan bahwa kamu tidak akan sanggup untuk menghitung. Kan gitu? Kamu tidak akan sanggup untuk menghitung, untuk mendetailkan tentang rahasia siang dan malam. Gitu. Kuncinya adalah fataba alaikum. Kan itu? Fataba alaikum. Dia menerima taubat atas kalian. Dia menerima taubat atas kalian. Menariknya lagi di situ Allah tidak katakan maka bertobatlah kalian. Coba dalam komunikasi beda nggak ini? Beda. Bertobatlah kalian perintah, tapi kalau dia menerima taubat kalian secara tersirat mengajak kita untuk bertaubat. Tinggal kita milih mau apa enggak. Gitu. Indahnya bahasa Quran. Ya. Nah dilanjutkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'an. Yuk. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 1, 2, 3. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Dan perintahnya pun tayassaro. Jadi artinya kelihatan oleh kita dalam perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada kasih sayang. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu mencakup semuanya, even itu termasuk itu perintah sekalipun, tetap ada Rahman dan Rahimnya. Dari mana kita bisa lihat Rahman dan Rahimnya? Ya udah, jangan dipaksakan, yang mudah-mudah saja dulu. Apatah lagi ini awalnya ini kan berkaitan dengan orang baru Islam kan? Kalau langsung disuruh bacalah surat Al-Kahfi, bacalah surat Al-Baqarah. Maka perintahnya ma tayassara minal Quran. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim dalam perintah. Ini enggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh udah, kalau mereka 5.000 kita kirim pasukan 5.000, satu-satu piting-piting. Main piting-piting aja ini apa, Bang? Nih teman Pak Sumadi juga ini kadang-kadang ada. Gitu. Orang main piting-piting. Tidak ada Rahman Rahim. Tidak ada Rahman dan Rahim. Dari wajah saja kelihatan. Ya, dari wajah saja kelihatan. Jadi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu kelihatan dalam perintahnya tadi. Ma tayassara minal, apa yang mudah. Maksudnya apa ini? Allah memerintahkan ini tapi tidak ingin umatnya berat. Ada satu dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, Allah seperti itu dan itu menurun ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau saja tidak memberatkan umatku, coba bahasanya. Laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan umatku, la amartuhum, pasti aku suruh mereka bisiwak, untuk bersiwak inda kulli shalah, pada setiap kali mau Maka ini tidak dianjurkan karena takut memberatkan. Jadi begitu mempertimbangkan tadi. Ya, indahnya Allah seperti ini, Rahman Rahimnya tadi, turun lagi kepada Nabi Muhammad. Perintah itu tidak ada yang memberatkan, ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, saya minta sampai di situ dulu. Masih banyak kerjaan yang belum saya bereskan, karena insya Allah hari Selasa saya berangkat. Saya mohon izin hari Sabtu besok kita libur, ya. Mohon doanya juga, mudah-mudahan ini sampai sasaran. Ya, jadi dakwah kita ini betul-betul menyentuh dan memberikan bekas. Kan targetnya itu 6 hari. Insya Allah tanggal 2 hari Selasa saya balik lagi ke sini. Itu dengan 13 schedule. 6 hari 13 schedule. Mohon doanya, karena itu tempatnya juga lumayan berjauhan. Bahkan ada yang pakai nyebrang sungai pakai sampan. Saya membayangin pakai sampan ini yang masih, karena saya dari dulu kami di daratan bukan di kepulauan. Yang ada cuma sungai gitu. Nah, orang yang di pinggir-pinggir sungai udah biasa pakai sampan. Saya aja aduh gitu. Ngelihat mereka dulu begitu gitu. Ya, sampai ketemu nanti di awal Oktober berarti ya. Di awal Oktober ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah jaga istiqomah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.